slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Hari ini kita mau bahas lagi 3 bulan pemakaian dari Yadea T9. Nah, kemarin videonya udah tentang mencuci motornya, gimana yang baik dan benar. Sekarang kita mau bahas beberapa hal yang ada di Yadea T9 ini, yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli ya. Jadi yang pertama itu adalah build quality-nya itu sangat-sangat motor Cina sekali ya. Jadi ya, saya pernah dapat yang lebih jelek, tapi ini lumayan bagus. Cuman terkait joknya aja yang kurang panjang, jadi tidak sebesar itu sebenarnya. Panjangnya sekitar 64 cm. Nah, kalau joknya sih nggak masalah, empuk atau kerasnya itu saya rasa enak aja sih. Cuman masalahnya ada di ya engselnya. Jadi engselnya ini cuma besi biasa seperti ini dan oglek. Nah, ini alangkah baiknya nanti kalian belikan hidroliknya biar dia bisa buka otomatis. Bagasinya juga cukup luas, tapi tidak bisa bawa helm ya. Tidak bisa bawa helm kecuali helm anak-anak. Jadi buka joknya itu juga enak dia. Nggak perlu putar-putar situ, cukup pencet remote-nya yang lama seperti ini. Ternyata buka. Nah, itu kalau udah hidroliknya dia nanti berdiri sendiri. Set. Dan stopper di sini. Dan hati-hati kalau misalnya ini posisinya nyala dan stangnya itu lagi posisi seperti ini, kalian buka ini tiba-tiba, nanti dia akan tekan klakson dan tubuhnya nyaring banget klaksonnya. Jadi hati-hati ya. Jadi yang perlu diperhatikan pertama itu adalah, saya nggak bahas kelemahan atau kelebihan ya, tapi lebih ke hal-hal yang perlu diperhatikan. Kayak ininya, engselnya itu seperti ini, tidak ada stoppernya. Joknya juga enteng. Kalau dibilang empuk atau keras, ini termasuk golongan empuk. Dan ini juga lumayan sampai ke menopang di bawah pinggang ya, bukan di pinggang. Ini 2 orang dewasa si lebar, ditambah anak kecil 1 di tengah juga bisa lah, tapi agak sempit. Oke, lanjut yang kedua itu dari posisi stangnya. Nih, seperti yang kalian lihat, posisi stangnya itu lurus. Nah, jadi tidak bengkok ya, seperti coba kita lihat ini. Nah, standarnya motor itu kan begini ya, stangnya harus ada bengkokan, sedangkan ini lurus. Dulu saya pernah pakai begini di Tiger sih kalau nggak salah. Tiger tuh agak lurus dia. Terus, nah ini perlu dibiasakan. Jadi awal-awal mungkin pegel, kebas, tapi kalau udah lama insya Allah aman. Selanjutnya, motor ini berat di bagian belakang guys. Di bagian belakang beratnya karena baterainya itu ketumpuk semua di sini. Dari sini ke bawah ada 6 pieces baterai. Dia pakai baterai Graphene ya, 72 volt 38 ampere. Per bijinya itu sekitar 10 kiloan, 10,8. Jadi berat totalnya masuk ini di bagian belakang sini aja itu sudah hampir 100 kilo. Nambah-nambah depan jadi 100 kiloan lebih. Nah, ini musuh tukang parkir banget karena susah diangkat-angkat. Jadi ibaratnya kalau motor itu dia ada titik tumpu di tengahnya, diangkat di belakang itu enak. Kalau ini enggak, ini semua tumpunya di belakang. Jadi berat sekali. Sandar 2 pun berat kalau untuk yang belum biasa. Nah, tapi bagusnya ya dia adalah dipikirin. Nih, ini di sininya safety pegangannya tuh ada begini biar nggak sakit. Beda di sebelahnya, kalau sebelahnya tidak ada. Nah, bolong kan? Begitu ya, udah dipikirin sama Yadea karena ini emang beratnya di belakang. Itu ada dibuatkan pegangan untuk memindah-mindah posisinya. Dan yang ketiga, motor ini tuh nggak ada gigi mundurnya guys. Jadi nggak tahu kenapa saya dapat kendaraan listrik pasti nggak ada gigi mundurnya. Cukup effort ya kalau di parkiran, tapi agak menanjak ke belakang itu effort sekali dorongnya karena berat, posisi belakangnya berat. Didorong berat motor ini guys. Dan untuk lampunya, kalau lampunya menurut saya udah cukup terang ya. Dan ini nggak bisa diatur, ini fix. Saya sudah cari pengaturannya, coba dicek ya. Tuh, nggak ada pengaturan sama sekali. Jadi yang ini fix seperti ini, atau mungkin nanti ada tapi harus ke bengkel. Cahayanya sih bagus, cukup terang tapi tidak tebal dia. Dia kalau lampu low-nya 2 ini nyala, high-nya lampu yang ini nyala, ini lampu senjanya dan sen.
sering terjadi masalah di lampu senjanya itu di otomatisnya ini kayaknya. Jadi begitu kan dia posisinya tuh kalau misalnya saya coba ya, ini kuncinya seperti ini ya, karena kunci dan tombol on off kilasnya. Nih kalau kita pakai lampu senja, nah ini otomatis nyala kalau dia gelap seperti ini ya. Ini posisinya lagi mendung, dia nyala. Tapi kalau dia posisinya terang, ini mati. Nah ini ya, kalau kita pasang sein, mana seinnya? Nah dia seperti ini. Kalau kita matikan, nah dia nyala. Itu normal ya. Tapi kadang kalau sudah kena air, ini kadang habis sein nggak mau nyala. Bahkan nggak mau sein juga pernah. Lampu jauhnya seperti ini. Lampu jauhnya harus pindah tuas ini ke sebelah sini ya. Nah, tuh seperti itu ya, nyala semua. Ganteng memang ya. Dan cahaya yang dihasilkan seperti itu. Cukup tebal ya, cukup tebal. Oke. Untuk lampunya seperti itu. Jadi LED-nya udah oke tapi kurang tebal. Jadi kalau di jalan tuh kadang masih kalah sama yang pakai lampu yang udah Proji gitu atau standar dari pabrikan lain. Nah, untuk speedometernya ini, yang lanjutnya adalah speedometernya itu minim sekali infonya. Jadi tidak ada kapasitas baterainya guys. Dia full begini aja. Nanti kadang dia kalau sudah mulai berkurang, udah pemakaian 25% gitu, nanti dia akan berkurang 2 batang. Tapi itu pas kita ngegas atau naik gunung saja. Kalau udah turun gunung dan nanti balik lagi full. Saya belum pernah pakai ini sampai habis banget baterainya ya. Nih 3 bulan saya baru pakai 1300 km. Nah ini gear ini ada kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan 3 nya belum saya unlock. Nanti ya kita unlock. Ini untuk P nya parkir, jauh lampu dekat, klaksonnya seperti ini. Nah, sen kanan kiri, rem belakang, kalau dia ready bisa jalan, save nya seperti itu. Dan lanjut ya, jadi indikator baterainya ini nggak akan berkurang dia. Maksudnya dia akan full terus kalau kita jalannya statis. Kalau naik gunung, turun gunung baru dia berkurang, tapi begitu kembali rata dia penuh lagi. Dan motor ini termasuk dalam kategori kalau saya bilang stabil. Jadi dengan ban 12 inci setebal itu enak sih, berat belakangnya itu stabil lah untuk jalan-jalan. Dan yang jadi minusnya adalah sebentar, dia memang stabil, cuman kita akan bahas sok depannya itu keras guys, keras banget. Jadi kalau jalan rusak atau ada speed trap itu stangnya bisa goyang-goyang, tangan kalian bisa sakit banget. Jadi saya kadang kalau sudah terlalu laju, saya lepas aja stangnya biar dia goyang-goyang sendiri, gelo-gelo, dan itu tetap stabil, motornya nggak oleng sama sekali, cuma stangnya aja yang goyang-goyang. Nah untuk sok belakangnya itu lembut sekali, bahkan sampai beberapa kali motor ini gasruk di tanah guys. Gasruk, sering gasruk, apalagi kalau goncengan berdua. Bayangin setinggi ini tuh, kalau itu turun lebih rendah lagi. Kalau goncengan dia sering gasruk di posisi tidur, di jalan rusak dia sering nyangkut bawahnya. Oke. Nah hal yang perlu diperhatikan ketiga adalah selanjutnya bukan ketiga ya, di sini tuh ada laci penyimpanan. Nah cukup dalam, memang cukup dalam. Saya pernah masukin handphone iPhone yang Pro Max, pernah Android yang besar itu pernah dicas di sini. Nah itu dia nyala ya, dicas di sini, kabelnya sini. Nah itu terbuka guys. Jadi kalau kalian lupa atau ada orang iseng mau ngambil itu gampang banget. Tapi ini cukup dalam sih, bisa disembunyikan di sini sebenarnya. Kalau handphone itu kemarin bisa muat 5 handphone, saya bisa 5 handphone dan tersembunyi di sini. Nah motor ini juga selain dilengkapi dengan fitur kilas, ada alarmnya guys. Nah tapi saya nggak coba ya karena takutnya nanti ribut. Nah ini ada fitur alarmnya nih. Jadi kalau alarmnya itu aktif, titit gitu misalnya, nanti dia bunyinya aring sekali dan roda belakangnya itu akan berat untuk didorong. Tapi kalau dia berbunyi saja, nah kalau dia mati, dia ada jedanya gitu, jadi bunyi mati. Kalau misalnya dia mati, baru motornya bisa didorong. Tapi beberapa menit kemudian bunyi lagi tuh nanti alarmnya. Nah itu baru nggak bisa didorong, seperti itu. Jadi udah aman, ada alarmnya. Nah jadi kalau
alarm ini, pencet sekali dinyalakan alarm. Untuk mematikan alarm pencet buka. Untuk mengaktifkan alarm pencet kunci. Ini untuk buka jok, sama kalau alarmnya berbunyi bisa matikan lewat sini juga. Oke, kuncinya seperti ini, langsung dapat ini tuh dari Indomobilnya. Ya dia Indomobil ya, Nissan pabrikannya. Nah, hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah garansinya. Garansi baterainya itu 2 tahun. Kelistrikan 2 tahun. Kelistrikan itu termasuk dinamo 2 tahun. Yang paling lama adalah rangka 3 tahun. Nah, itu misalnya nih baterainya nauzubillah menjelek rusak 1 biji ya. Itu harganya 1 jutaan. 2 jutaan, 2 juta setengah, 1 jutaan, 2 juta setengah. Kembali itu tergantung kapasitas baterainya. Standarnya ya dia ini. Kalau untuk sekarang sih 1 jutaan. 1 juta berapa aja saya kurang paham, tapi sekitar 1 jutaan. Bayangin kalau satu rusak tuh ngeluarin 1 juta. Kalau 6 baterai rusak berarti ngeluarin 6 juta. Tapi infonya tidak seperti itu. Kalau ada kerusakan baterai pasti salah satu, dia nggak mungkin langsung semuanya rusak. Kecuali memang udah apa ya, kayak kita pakai iPhone itu kan dia baterai health-nya turun. Nah itu mungkin kalau mau ganti semua bisa langsung ngeluarin 6 juta itu ya. Nah, ini jarak tempuhnya 100 km menggunakan 6 baterai tadi. Cuman patut di garis bawahi bahwa 100 kilo itu kalau kalian jalannya sendiri. Beratnya maksimal sekitar 70-80 kilo. Itu bisa tuh sampai 100 km. Dan usahakan jalannya lurus pakai speed 1. Kalau kalian sudah berdua lebih dari 100 kilo, jalannya naik turun nggak bakal nyampe 100 kilo. Saya jamin, karena saya sudah pakai 3 bulan. Itu saya lihat di Google Maps itu jalan perharinya paling jauh tuh 60 kilo. 60 kilo itu udah ngos-ngosan banget naik gunungnya. Nah, ditanyakan bagaimana ya? Kalau ditanyakan dia tanjakan-tanjakan yang kita bisa ngegas dari bawah, bisa cari momen, itu naik. Enak naiknya. Cuman memang tidak seenak motor manual atau motor matic pada umumnya. Dia apa ya, ada hilang loss power lah, loss power istilahnya, tapi tetap narik gitu loh. Nah, jeleknya motor listrik ini kalau dia loss powernya sampai berlebihan, dia bakal cut off engine-nya. Jadi kayak dia bisa mundur sendiri. Nah, itu yang hati-hati sekali. Dan kalian perlu belajar. Nah, perlu belajar buat tidak memencet rem saat jalan. Karena semua motor listrik, semua sepeda listrik kalau remnya di rem, dia tidak akan mau mesinnya untuk berputar. Saya contohkan ya. Begini jalan ya. Kalau saya pencet rem, saya gas, tidak akan muter sama sekali. Nah, itu akan bahaya banget kalau ditanjakan, lampu merah tanjakan, atau kalian lagi nanjak santai-santai tiba-tiba di atas ngerem. Nah, itu bahaya banget. Untuk stop and go-nya dia bahaya banget. Jadi harus belajar. Saya udah pernah jelasin di pertama sih, tapi kita coba jelasin lagi ya. Jadi kalau mau stop and go itu biar aman, yang harus biar aman, rem ditarik, gasnya kan biasanya kalau motor matic tuh tarik rem, gas dia masih ngegas gitu kan, masih kayak dorong. Nah, kalau ini nggak bisa. Jadi kuncinya adalah tarik rem belakang atau rem depan, gasnya tahan setengah baru lepas. Nah, dia langsung jalan. Nah, jadi yang gas itu remnya ini. Ingat, kalau bisa rem sini, karena kalau saya nyobain dari rem kanan itu susah untuk ngegas sama ngerem, susah sekali. Jadi ada kan rem dari sebelah kirinya ini. Oke, akselerasinya itu berbeda guys. Jadi stop and go nya berbeda, akselerasinya berbeda. Kalau dibandingin sama motor-motor konvensional biasa yang pakai bensin, itu memang tarikannya, torsinya, tarikannya tuh memang lebih instan dari motor listrik. Tapi punya saya kan cuma 2000 nih. Jadi kalau sama yang 110 aja sama Honda Beat atau Mio gitu kan, kalah dia tarikannya. Tapi tetap spontan. Jadi kalau misalnya kita naik motor biasa aja masih endut-endutan, motor matic, nah naik ini lebih parah lagi gitu. Jadi mesti ada penyesuaian dan seperti itu. Jadi kalau misalnya mau balap-balap mobil pun harus hati-hati. Berbeda dengan motor biasa pokoknya. Penyesuaian dulu lah, sebulan 2 bulan kalau emang kalian memutuskan untuk membeli ini. Lanjut, jarak tadi sudah kita bahas. Naik gunungnya seperti itu. Gunung-gunung tertentu itu bisa, gunung tinggi pun bisa, berboncengan pun bisa, tapi ya itu masalahnya ada di stop and go. Jadi kalau dia sudah stop and go itu ada susah. Dan memang ada beberapa gunung yang tidak bisa didaki ya. Jadi nanti coba, kalau nggak dapat momen pokoknya dia nggak bisa deh, intinya gitu. Berat belakang, nggak dapat momen dia nggak bisa naik. Jadi kalau ditanya kuat nggak sih naik gunung, kalau saya sih bilangnya ini masih belum kuat gitu. Jadi
patut dipikirin lagi nih kalau rumah kalian yang di atas gunung tinggi sekali dan mau pakai motor ini berboncengan atau bahkan satu keluarga, itu diperhatikan lagi. Kalau saya sih pengaplikasiannya memang sekeluarga, kadang berempat gitu. Tapi saya tahu medannya. Kalau misalnya mau ke mall lurus baru saya pakai ini. Kalau misalnya mau ke rumah keluarga yang ada tanjakannya, kita pakai motor yang lain. Oke. Lanjut, motor ini itu lewat banjir aman nggak? Nah, lucunya adalah saya tidak berani lewat banjir. Bahkan kalau hujan aja seperti sekarang, ini motor nggak saya pakai. Saya simpen di rumah karena nyucinya itu harus dimatikan kan si keringnya. Berarti kan ada potensi untuk menjaga ini ya, supaya nggak kena air toh. Ribet ya memang, tapi saya memperlakukannya seperti itu. Jadi kalau emang tidak urgent banget, saya pakai motor yang lain. Tapi kalau misalnya saya urgent, nggak ada motor lain dan hujan, saya tetap libas. Pernah masuk banjir tapi sekitar segini. Banjirnya tuh saya hitung. Ini sudah turun seginilah banjirnya. Nah setelah itu ada lebih dalam daripada itu, saya muter, saya nggak berani pokoknya. Dan aman sih selama ini, nggak ada masalah. Cuman kemarin sempat 1 bulan pertama itu saya ada masalah di rumah. Jadi ini tuh chargernya 600 watt guys, 600 watt lebih. Dan listrik di rumah saya kemarin tuh, ini udah diganti ya, kemarin tuh 1300 watt, AC 2 setengah PK, ada bau hangus. Jadi saya pikir motornya, saya periksa ternyata bukan. Motornya alhamdulillah aman, casannya aman. Ternyata memang harus perlu diganti itu. Sekaligus saya naikin dari 2200 guys, 2200 watt. Nah untuk pemakaian listriknya ini per bulan itu sekitar coba saya cek dulu ya. Pemakaian listriknya sekitar 32 kWh. Nanti saya kasih capturannya dari alat colokan pintar Bardi ya. 32 kWh itu kalau dikalikan 2200 tuh tagihannya 1444 per kWh nya, sekitar 40.000 50.000 lah sebulan. Nah kalau aslinya bayar listrik gimana? Ya sih memang cuma lebih segitu doang. Bahkan kadang bisa lebih mahal kalau kita, ya lebih mahal tuh bukan karena motor sih, lebih ke dari pompa yang digunakan di rumah buat nyuci baju gitu. Nah motor ini saya pengecasannya sebenarnya dari dealer itu dianjurkan setiap malam harus dicas, biarpun dia belum habis dicas aja, biar besoknya kalau kita jalan itu dia nggak kehabisan baterai. Karena dia jalan sekitar penggunaan baterai 25% atau 50%, itu bakal mengurangi power. Makanya saya bilang dia nggak kuat naik gunung. Jadi kalau misalnya full itu dia bisa tuh naik gunung. Begitu dia udah pakai 50%, naik gunung dia mengurangi tuh. Mau gigi 1, mau gigi 2 sama. Nah itu jadi patut dipikirin lagi ya. Itu merupakan kelebihan atau kekurangan. Pertimbangan buat kalian lah. Dan motor ini itu tidak ada servis. Jadi servisnya itu ini sih diinfoin 6 bulan pertama. Tapi itu nanti yang dicek adalah ban, kampas rem, kelistrikan, shock breaker, dan baut-bautnya segala macamnya. Itu aja. Jadi nggak ada ganti oli, nggak ada bersihin karbu, bersihin TB, itu nggak ada. Setting rantai apalagi nggak ada. Dan garansi tadi itu akan bisa berlaku jika dari kita dibiarin motornya tetap standar. Bahkan untuk ganti shock itu aja akan menghilangkan garansi dari rangka dan baterai. Ganti shock doang. Shocknya ini lembut banget sehingga buat motornya ini jadi amblas. Tapi enak kalau sendirian, enak kalau berdua amblas. Mau saya ganti nggak boleh, garansinya nanti terpotong. Terus shock. Nah apalagi kita ganti kelistrikan yang lain ya, itu akan bermasalah banget sih untuk garansinya. Jadi buat kalian yang memang tertarik untuk beli motor ini, saya sarankan tetap dulu standar selama masa garansinya masih ada. Jangan sampai seperti apa yang saya tonton di YouTube channel lainnya tuh, bukannya dia sih merek lain, tapi udah ganti lampu, ganti ini, ganti itu, ternyata beberapa bulan pemakaian baterainya ngedrop. Yang dia salahin siapa? Motornya. Padahal dia ganti tuh lampu, dia ganti tuh bunyinya biar nggak nyaring. Kan ini nyaring banget ya bunyinya. Nah senyaring itu, bahkan ada orang-orang yang nggak suka bunyinya seperti itu, jadi diganti. Nah itu juga merupakan satu hal yang menghanguskan garansi. Memang kalaupun kita ganti nih, saya misalnya bebal deh, saya ganti shocknya, saya ganti bunyinya, terus ada masalah nih di kemudian hari dari baterainya, mungkin yang bocor karena hentakan terlalu keras atau
kabel-kabelnya terbakar karena saya gantinya sembarangan. Saya komplain nih ke dealer, ya ada ya, dilayanin nggak? Tetap dilayanin, tetap dibantu garansinya. Kemarin infonya salesnya begitu, cuman kan kita nggak enak ya sebagai manusia, jadi biarkan dulu standar. Sebenarnya sih kalau saya ngeliat kita ini beli motor-motor yang begini tuh jadi bahan uji coba guys. Jadi kalau kalian itu nggak banyak uang, jangan deh stres. Kalian bakal stres mikirin kalau ini akinya rusak, ini motor nggak bisa dijual lagi. Kalau kalian jual lagi nggak ada yang mau beli. Bahkan semurah apapun nggak ada yang mau beli. Kecuali dikasih, kalau dikasih pasti orang mau. Jadi gitu. Ini motor buat kalian pakai, buat kalian nikmatin sendiri, buat hobi kalian, atau kalian memang kelebihan duit buat jalan-jalan ke pasar. Kalau saya sih manfaatnya memang hemat banget. Kalau saya 4 hari sekali bisa ngeluarin 45.000 untuk beli bensin di Mio Gear 125. Sebulan saya bisa habis 250.000 untuk ini, cuma 50.000 sebulan. Nah saya nggak perlu ganti oli, nggak perlu servis, nggak perlu macam-macam. Cuma saya mikirin sekarang adalah bannya. Bannya ini ukurannya nggak ada di Indonesia. Kalau saya ganti ban belakang aja, itu dia mintanya ukuran 100/80, sedangkan di Indonesia adanya 100/90. Berarti dia akan lebih lebar ke sini lah ya, akan lebih tinggi. Nah otomatis hal-hal yang sini itu ada yang perlu disesuaikan karena ini mepet banget soalnya. Tuh. Untuk kualitas bannya itu kayak apa ya? Bannya ini kayak karet banget gitu loh guys. Jadi kalau ban itu kan kayak ada aspal-aspalnya gitu ya, lengket ya. Ini enggak, ini kayak karet, kayak sendal jepit itu loh. Jadi kalau dibilang licin juga pernah selip, tapi ya gitu. Kualitasnya mau ganti harus ada penyesuaian pasti. Untuk ban depannya yang paling aman. Tapi juga nggak ada ukurannya. 90/90, nggak ada ukuran 12 gitu. Pasti sama makanya 100. Jadi bakal rata banget nih depan belakang nantinya. Nah, untuk sok depan infonya kemarin ini tuh seukuran sama punya NMAX. Ininya, batang soknya. Jadi kalau kalian mau ganti substitusi ada tuh. Sudah robek nih. Cuman ya gitu, nggak boleh ganti. Kalau diganti, garansi rangka dan baterainya hangus. Sudah ada info dari mereka seperti itu. Oke, apalagi itu saja. Mungkin maaf video yang panjang ini ya. Pemakaian 3 bulan ya dia, STNK-nya 2 bulan kemarin langsung keluar. Plus platnya dari awal sudah ini. Plat itu, iya platnya dari awal sudah ini. Jadi belinya itu selisih sehari pokoknya. Saya beli hari ini, besoknya baru diantar. Karena nunggu platnya jadi dulu. Plat jadi 2 bulan kemudian STNK-nya. Nanti di bulan 9 insya Allah servis pertama dapat BPKB. Untuk harganya sekarang di 17 juta setelah diskon atau subsidi. Karena harga aslinya itu 23 atau 24 juta. Nah seperti itu. Akselerasinya speed 1 sampai 50 km per jam, speed 2 nya sampai 70 km per jam. Itu di jalan rata ya. Kalau naik gunung, nanti kita buat videonya deh kalau naik gunungnya. Itu aja, sekian video dari saya. Mohon maaf kalau panjang. Terima kasih sudah like dan subscribe. Komen aja kalau ada kurang-kurang apa yang mau ditanyain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.